Terima kasih Anda masih bersama kami. 1 kilogram narkoba jenis sabu-sabu disita tim Reskoba Polres Sampang di Jalan Raya Kecamatan Ketapang, Sampang, Jawa Timur. Barang terlarang tersebut akan dikirim ke Surabaya melalui seorang kurir. Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan adanya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 kg dari Kecamatan Ketapang ke Surabaya, polisi langsung melakukan pengejaran terhadap seorang pengendara motor yang dicurigai membawa paket barang haram. Saat digeledah, polisi mendapati 1 kg narkoba jenis sabu-sabu dalam tas yang dibawa oleh pria berinisial A, usia 21 tahun, warga desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Sampang. Kepada petugas, pelaku mengaku hanya sebagai kurir narkoba atas suruhan seorang pengedar. Untuk pengembangan lebih lanjut, petugas menggiring pelaku ke Mapolres Sampang untuk diperiksa lebih intensif. Secara inisial ini, dia tergerak untuk membawa sabu tersebut, sehingga anggota kami melakukan penangkapan di jalan. Dia mengakui dan mendapatkan barang tersebut. Dari barang itu mau dibawa kemana dan didapat dari mana? Barang itu didapat dari seseorang yang mana kita belum sampaikan, masih kita kembangkan lagi. Kita akan kejar mereka dari pemilik awalnya yang dari sumber tadi, sehingga kami masih berupaya untuk mengembangkan kasus tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nia Karunia melaporkan dari Sampang. 3 pelaku komplotan pengedar narkoba dibekuk aparat Polres Kediri. Polisi menyita sabu-sabu seberat hampir 1 kilogram. Ironisnya, si pengedar adalah Pak Sutri yang suaminya masih dipenjara di Lapas Kediri. Komplotan pengedar narkoba digelandang aparat Satreskoba Polres Kediri Rabu siang. Bermula dari informasi masyarakat, polisi menangkap seorang kurir narkoba, Ilham Maulana, dengan barang bukti sabu-sabu 913 gram di rumahnya di Pari, Kediri. Kemudian polisi melakukan pengembangan dan meringkus si pengedar narkoba. Ternyata pelaku adalah pasangan suami istri Agustianawati dan Abdul Hamid. Ironisnya, Abdul Hamid merupakan residivis narkoba yang kini masih dipenjara di Lapas Kediri. Jadi kita amankan 3 tersangka. Yang pertama, kita tangkap pertama adalah Muhammad Ilham Maulana alias Kacung. Kemudian kita kembangkan, di situ ada pemilik barang atau pengendali atas nama Abdul Hamid Koiron alias Ame. Dan kita juga tangkap istri dari saudara Ame atas nama Khalifatul Agustinawati alias Olip, yang memang perannya dia ikut membantu menyediakan tempat dan dia juga membayar tempat yang dipergunakan untuk menyimpan atau mengedarkan sabu. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Antrean ribuan penumpang datang maupun berangkat dari Terminal 2 Juanda kini lebih singkat dengan adanya AutoGate yang bisa mendeteksi otomatis paspor penumpang. Terobosan modern ini mampu mempersingkat layanan verifikasi paspor dengan lebih cepat. Bandar Udara Internasional Juanda menempatkan 20 AutoGate di Terminal 2. Sebanyak 18 AutoGate di terminal keberangkatan, sementara 10 unit lainnya di terminal kedatangan. AutoGate ini merupakan sistem keamanan yang dapat memverifikasi penumpang dengan efektif dan efisien melalui deteksi paspor dan profiling, alias pengenalan wajah. Inovasi layanan modern ini bisa memangkas waktu verifikasi penumpang menjadi 1 hingga 3 menit. Soalnya tadi itu di yang usia itu tidak bisa ada yang mengarahkan. Ini tetap di harganya ya, kalau yang di sini tadi kan ada di pintu masuknya di Meski serba otomatis, namun pihak kantor imigrasi kelas 1 Surabaya tetap menempatkan sejumlah personel imigrasi untuk membantu penumpang menggunakan layanan baru tersebut. Selain itu, petugas juga akan cepat bereaksi ketika ada penumpang yang verifikasinya ditolak AutoGate karena bermasalah, seperti masuk daftar cekal atau daftar pencarian orang atau DPO.
ada beberapa yang memang perlu assist dari petugas imigrasi. Artinya kami tetap berada di sekitar autogate, di belakang autogate membantu para penumpang, khususnya yang memang baru menggunakan autogate untuk proses keimigrasian. Sehingga apabila ada kendala, petugas kami sudah ada di sekitar autogate, baik di belakang maupun di depan. Jadi kami tetap menempatkan petugas di autogate. Saat ini di Bandara Juanda, khususnya Terminal Internasional, bisa menampung 2.000 hingga 3.000 penumpang. Verifikasi otomatis dengan autogate berpotensi mempercepat layanan keimigrasian seiring terus meningkatnya lalu lintas penerbangan internasional dari dan menuju Bandara Juanda. Hidayat Adi melaporkan dari Sidoarjo. Menikmati olahan ayam bakar bumbu merah di Jombang yang menggugah selera. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.